Sahabat-sahabat pecinta sejarah sejalan dan searah, kali ini saya berada di Desa Asem Payung, masuk wilayah Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Di sini saya didampingi oleh salah satu narasumber yang juga masih ahli waris daripada Eyang Sosrorejo, ya, yang makam dan pesareannya sangat asri dan sangat rindang di tengah-tengah pedesaan yang sangat rimbun, juga di pinggir sungai. Jadi leluhur julunya tidak bodoh dalam mendirikan suatu pesarean, akan tetapi tetap tidak meninggalkan sebuah gunung yang dikandung maksud adalah mendekati energi yang paling tinggi. Jadi untuk mencapai suatu kesempurnaan, orang-orang zaman dulu itu pasti tidak bisa lepas dari sungai dan gunung. Dan merupakan pusat tanah. Ya, jadi Pak Bas, untuk kali ini Pak Bas sebagai narasumber saya juga ingin tahu, jadi nanti bisa dijelaskan di pesarean dalam Pak Bas ya. Ya. Jadi sementara nanti kita berbincang-bincang di dalam sambil kita ngobrol-ngobrol, dan seterusnya kita nanti akan berjalan-jalan juga ikut melihat-lihat cucu dari Eyang Sosrorejo. Monggo Pak Bas. Ya, saudara-saudara pecinta sejarah, sejalan dan searah, ini saya sudah berada di area pemakaman atau pesarean Eyang Sosrorejo. Di sisi kanan saya ini adalah Eyang Sosrorejo, sedangkan di sebelah kirinya ini adalah Eyang Putri Sosrorejo yang masih dikerudungi selambu atau langse yang baru saja dipasang dengan sangat indah dan mengandung aura mistis yang luar biasa. Dan saya buka saja pada siang ini, mumpung ada narasumber sekaligus beliau ini adalah salah satu waris daripada Eyang Sosrorejo yang ada di Asem Payung, Bapak Raden Basuki. Pak, tolong dijelaskan Pak, Eyang Sosrorejo ini keturunan keberapa dari Raja Mataram Pak? Eyang Sosrorejo ini merupakan terah dari keturunan Kesultanan Yogyakarta, ya, yaitu turun yang ke-9. 9 Pak ya? Ke-9 dari ya. Raden Mas Julang, ya, yaitu
Panembahan Sido Krapyak, ya Sultan Agung Hanyokrawati. Iya. Turun temurun sampai dengan Eyang Tirto Sentika yang mempunyai gelar yaitu Ki Ageng Gajah Surengpati. Gajah Surengpati, Pak, yang menjabat sebagai komandan atau bupati prajurit atau tamtama di Kadipaten Madiun. Madiun ya, Pak, ya. Nah itu. Jadi kalau sekarang itu umpamanya diterjemahkan di dalaman Bupati Tamtama itu bisa dikatakan komandan peleton ataukah di atasnya komandan peleton gitu, Pak Bas? Komandan peleton. Oh, di atas komandan peleton, ya. Oke, terus dilanjutkan, Pak Bas. Nah, dan beliau ini memang mempunyai suatu tugas menjadi panglimanya atau nyusun suatu kekuatan untuk pertahanan di wilayah Asem Payung ini untuk menjadi olah kanuragan dan segala macam itu dalam rangka untuk mengimbangi atau menyingkirkan untuk membantu dalam pergerakan anti pemerintahan Belanda atau anti penjajahan. Ya, pada waktu itu eranya Erang Diponegoro, Pak Bas. Pada waktu itu memang era Diponegoro, Perang Diponegoro, dipimpin oleh Gajah Surengpati. Kedua ramanipun dan dibantu oleh Prawiro Dirjo pertama. Dan seterusnya Prawiro Dirjo kedua dan Prawiro Dirjo ketiga sampai ada hubungannya lagi dengan Gunung Bancak ya, Pak Bas, ya? Gunung Bancak, Gunung Bancak. Prawiro Dirjo ketiga suami dari Gusti Madurno, Ayu Madurno. Jadi putra dari Hamangkubuwono pertama. Jadi yang saya tadi Pak Bas bilang Patih Kudonowarso, Pak. Itu apa, Pak, kaitannya dengan Eyang Sosrorejo ini? Eyang Kudonowarso Eyang Kudonowarso merupakan eyang dalam silsilah bahasa Jawanya Eyang Gebok Bosok. Gedebok Bosok ya. Gedebok Bosok mulai dari anak bapak sampai Gedebok Bosok ya, Pak. Berarti urutan ke-9. Urutan ke-9. Nah, Eyang Kudonowarso merupakan suatu patih dari Praja Mangkunegaran dalam masa pemerintahan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama, yang masih mudanya itu bernama Raden Said yang terkenal dengan alap Sambernyawa. Yang Kudonowarso merupakan patihnya beliau dan sekaligus merupakan guru dari ulah kanuragannya beliau. Pangeran Sambernyawa tadi. Jadi di sini itu memang area pesarean yang dimakamkan di sini adalah semuanya pejuang-pejuang anti Belanda pada saat Perang Diponegoro yang melanda Kabupaten Madiun dan sekitarnya. Dan kebetulan di sini Ndolopo ini juga, ini kan juga berdekatan dengan situs Ngurawan ya, Pak Bas ya. Ya, jadi di sini leluhur juga tidak bodoh, artinya situs Ngurawan itu tidak jauh dari Asem Payung, kurang lebih cuma 1 kilo ya, Pak Bas ya. Ya, jadi di sini para leluhur juga membuat suatu pertahanan di dekat yang namanya Kadipaten Ngurawan yang juga pernah menjadi kadipatennya Prabu Jaya Katuang. Terus Pak Bas, di sini itu areanya itu sudah masuk area apa namanya, Pak Bas? Tanah ini tanah perdikan atau tanah kas desa atau tanah apa, Pak Bas? Dulunya sudah menjadi tanah perdikan ya. Iya, tanah perdikan luas sekali, Pak Bas ya. Menjadi tanah perdikan karena masih ada kaitannya hubungannya dengan
Mangkunegaran, kaitannya dengan Jakarta, dan kaitannya dengan Kasunanan Surakarta. Jadi karena dia berjasa untuk ikut melawan penjajah, akhirnya diberikan tanah perdikan status perdikan. Dan beliau yang Sosrorejo ini juga merupakan guru atau dari Basa Sentot Prawirodirjo, putra dari Prawirodirjo III, dari Madurno. Saya dengar yang Sosrorejo ini juga di samping seorang pejuang Pak Bas yang saya dengar dari cerita-cerita yang ada Bini Sepuh di daerah sini juga, yang Sosrorejo ini dulu pernah bertapa Pak Bas. Katanya bertapa, beliaunya ini bertapa dengan poso tidak makan, hanya ada makanan yang datang sendiri. Misalnya saja itu ada lowo, kemudian yang menjatuhkan itu langsung, itu betul Pak Bas yang Sosrorejo itu. Yang Sosrorejo pada waktu toko beratanya, yaitu tidak makan dan tidak minum, yaitu ada di sebelah selatannya sungai ini, itu di bawah pohon asem itu. Beliau tidak makan dan tidak minum, dan apabila ada entah burung, entah kelelawar dan menjatuhkan buah-buahan yang ada di sampingnya, itu dimakan. Dan untuk minumnya beliau itu menggarukin tanah di sebelahnya, itu akhirnya keluar mata air. Nah sekarang mata air itu menjadi sendang, masih ada. Nah konon untuk hal ini bisa untuk pertanda siapapun yang ingin mendapatkan segala sesuatu jadi ada barokahnya atau ada berkah. Jadi berkah dari air tadi Pak itu. Dan apabila tidak terwujud atau harapannya, air itu akan berbau amis atau banger ya Pak Mas. Jadi suatu tanda-tanda satu itu sandi-sandi alam Pak Bas sandi alam itu hal itu. Nah nanti setelah dari sini kita akan menuju ke Sendang Panguripan yang konon dulunya pernah digaru-garu oleh yang Sosrorejo ini sebagai keajaiban tersendiri yang ada di desa Asempayung ini Pak Bas Ya demikian sahabat-sahabat pecinta sejarah sejalan dan searah, sinopsis daripada cerita Eyang Sosrorejo. Nambahi sedikit dalam cerita bahwa terah dari Eyang Sosrorejo ini itu banyak sekali yang menjadi pejuang-pejuang dan pejabat-pejabat dalam pemerintahan itu sampai saat ini sekarang ini ya Pak Dan banyak yang dikenal. Yang terakhir ini ada yang namanya Andi siapa tadi itu yang berjen yang menjadi bintang 3 itu ya Pak Bas bintang 3 Himawan Andi Himawan kalau tidak salah tadi itu Himawan yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Raden Basuki tadi, memang semua itu orang Jawa tidak bisa lepas dari apa yang disebut tedak rembesing madu ya Bapak Bas Jadi kalau orang tuanya dulu puasa, gentut dan sebagainya, yang akan menerima hukum karma pala itu adalah cucu-cucunya yang sekarang sudah terbukti semua dari keturunan terah dari Eyang Sosronegoro ini banyak yang menjadi salah satu perwira tinggi yang ada di Jakarta. Demikian
Saudara-saudara pecinta sejarah, sejalan dan searah, kisah daripada Eyang Sosrorejo yang ada di desa Asempayung ini, semoga dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Bapak Raden Basuki ini akan menjadikan suatu edukasi bagi pemula-pemula pecinta sejarah yang ada di daerah Medion, Tolopo dan sekitarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.